Pemirsa, hujan deras dan angin kencang serta buruknya drainase memicu banjir malam ini di ruas Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Jakarta Barat. Hujan deras dan angin kencang yang mengguyur Jakarta sejak lepas petak telah memicu genangan banjir di sejumlah lokasi. Salah satunya adalah area langganan banjir Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Genangan air setinggi 40 hingga 50 cm membuat kendaraan roda 4 harus berjalan perlahan. Pada saat yang sama, tidak sedikit sepeda motor yang mati mesin saat mencoba melintas menerobos banjir. Menurut warga, banjir di area tersebut juga disebabkan oleh kondisi jalan yang rendah, ditambah buruknya aliran drainase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tira Amalia Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teks berita. Kalian tentu sudah menyaksikan video sebelumnya, bukan? Itu adalah salah satu berita yang bisa kita temukan melalui media elektronik maupun media cetak. Namun, tahukah kalian apa sih sebenarnya teks berita itu? Yuk, siapkan catatanmu, duduk yang nyaman, dan mari kita belajar bersama. Jangan lupa simak sampai akhir ya. Oke. Contoh teks berita. Nah, di sini ada salah satu contoh teks berita yang mengandung unsur-unsur teks berita atau dapat menjawab unsur-unsur teks berita seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau biasa kita singkat sebagai adik Simba. Seperti apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi atau kabar mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya benar-benar terjadi dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi teks berita. Tujuan teks berita yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang peristiwa di sekitarnya. Dan fungsinya yaitu untuk menambah wawasan pembaca atau pendengar terhadap informasi terkini. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks berita. Yang pertama, faktual, yaitu berisi kejadian nyata yang benar-benar terjadi meskipun bisa dari masa lalu namun masih relevan dan terkini. Yang kedua, aktual, yaitu memuat informasi terbaru dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Yang ketiga, unik dan menarik. Berita disampaikan dengan cara yang menarik dan bisa membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. Misalnya peristiwa yang mengandung unsur hiburan, konflik, atau nilai kemanusiaan. Yang keempat, bermanfaat bagi masyarakat. Nah, isi dalam berita dapat berdampak luas dan dipercaya oleh banyak orang sehingga bisa mempengaruhi opini atau sikap masyarakat tersebut. Yang kelima, memuat waktu dan kronologi. Berita harus disertai informasi tentang waktu dan urutan kejadian secara jelas agar mudah dipahami. Yang keenam, ada objektif, yaitu berita atau teks berita disampaikan sesuai fakta tanpa opini pribadi dari sang penulis. Yang ketujuh, menggunakan bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Nah, agar mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Yang terakhir, menggunakan ejaan yang disempurnakan. Penulisan teks berita harus sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia untuk menjaga kejelasan
dan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur teks berita. Seperti yang di awal tadi yaitu ada 5W1H, what, where, when, who, why, dan how. Nah, atau biasa kita sebut atau disingkat sebagai adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa ini? Yaitu untuk menjelaskan peristiwa apa yang terjadi, misalnya bencana alam, kecelakaan, atau kejadian penting lainnya. Yang kedua di mana? Yaitu untuk menyebutkan lokasi atau tempat kejadian berlangsung. Yang ketiga, kapan, yaitu menyatakan waktu secara spesifik seperti hari, tanggal, bahkan sampai jamnya. Yang keempat yaitu siapa, untuk menyebutkan siapa yang terlibat atau siapa yang menjadi tokoh dalam peristiwa tersebut. Yang kelima yaitu mengapa, yaitu untuk menjelaskan alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir bagaimana, yaitu untuk menguraikan proses atau kronologi kejadian serta dampak dan hasilnya. Selanjutnya yaitu ada struktur teks berita. Yang pertama ada judul berita, yaitu bagian paling awal yang berfungsi untuk menarik minat pembaca. Harus dibuat semenarik mungkin agar membangkitkan rasa ingin tahu atau rasa penasaran si pembaca. Yang kedua, kepala berita atau lead. Nah, bagian ini yang memuat informasi penting dengan unsur 5W1H, terutama apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, ada tubuh berita atau body. Nah, dalam tubuh berita ini menjelaskan lebih lanjut dari isi kepala berita, berisi jawaban dari mengapa dan bagaimana. Yang terakhir itu ada ekor berita, yaitu memuat informasi tambahan yang tidak mempengaruhi inti berita jika dihilangkan. Selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama ada bahasa baku. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, agar informasi mudah dipahami dan resmi. Yang kedua, ada kata kerja mental, yaitu menunjukkan aktivitas batin atau pikiran, seperti mengingatkan, menyampaikan, merasa. Yang ketiga, ada konjungsi temporal, yaitu kata hubung penanda waktu seperti kemudian, setelah, akhirnya, dan lain-lain. Yang keempat, ada konjungsi penerang, yaitu kata hubung yang menjelaskan pernyataan sebelumnya. Contoh, bahwa. Yang terakhir ada kalimat langsung, yaitu kutipan pernyataan narasumber secara langsung, tanpa diubah. Contohnya, tanda kutip, kami akan terus melakukan pencarian, ujar petugas. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan mulai dari contoh sampai kaidah kebahasaan teks berita, saatnya kita uji pemahaman kalian. Yuk, kita evaluasi materi hari ini melalui kuis singkat. Jawab dengan teliti ya. Jangan lupa baca soalnya baik-baik sebelum menjawab. Selamat mengerjakan dan semangat! Untuk link kuis, ada di kolom komentar ya. 1. Setelah kalian membuka link kuis, kalian akan diarahkan ke website yang dituju. 2. Klik start. 3. Dan kuis pun bisa dimulai. 4. Jawab dengan hati-hati ya. 5. Kalau sudah terjawab semua, klik leaderboard. Lalu ketik nama kamu dan klik enter. Selesai deh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran hari ini. Bagaimana?
Sudah mulai paham tentang teks berita? Semoga setelah ini kalian tidak cuma baca berita viral, tapi juga tahu strukturnya ya, bukan cuma kepo isinya. Ingat, teks berita itu bukan status WhatsApp. Jadi harus faktual, aktual, dan jelas strukturnya. Terima kasih sudah belajar sampai akhir. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditonton ulang ya. Gak apa-apa kok, videonya gak bakal kabur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan lupa senyum. Biar kaya cuaca cerah, ceria terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.